Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Darul Aman dan jajaran yang saya muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat, jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih bisa bangun dan melaksanakan ibadah solat subuh berjemaah. Semoga saja Allah balasi dengan kebaikan yang berlipat ganda. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Tuhanku, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana menghidupkan yang sudah mati. Ditanya oleh Allah, afalam tu'minu, afala tu'minu, apakah engkau masih ragu juga? Nah, seharusnya Bapak yang semuliakan, seakan-akan Allah mengatakan kenapa masih ragu. Tapi kata Nabi Ibrahim bukan ragu. Bala, saya tidak ragu ya Allah. Liyutma'inna qalbi, tapi untuk memuaskan hatiku ini perlu dilihat. Allah kabulkan. Ambillah 4 ekor burung, lalu dicincang-cincang, diantar ke 4 bukit, panggillah kata Allah. Dia akan datang seperti semula. Umat Nabi Musa minta kepada Nabi Musa bermacam-macam. Sampai di seberang lautan, ya Musa, kami 12 kelompok, kami butuh air 12 pancuran. Ditokokkan tongkatnya, keluarlah dari batu itu 12 pancuran air. Masing-masing kelompok berwuduk di tempat sesuai kelompoknya. Tidak mau bergabung dia. Yang warna kuning sebelah sana, yang warna hijau sebelah sana, yang biru langit sebelah sana. Tidak mau gabung dia. Dikabulkan oleh Allah. Nabi Lut berdoa, dikabulkan oleh Allah. Nah, begitu sampai ke Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal berdoa dengan lantang dan menantang. Apa kata Abu Jahal? Ya Allah, kalau memang Al-Quran itu adalah darimu, tolong kutuk aku menjadi seekor monyet. Nantang Abu Jahal.
Ditunggu-tunggu, tunggu-tunggu, tidak pernah berubah Abu Jahal jadi monyet. Dan doa ini tidak pernah diamalkan orang sampai hari ini. Doa Nabi Adam diamalkan, doa Nabi Zakaria diamalkan, doa Nabi Yunus diamalkan. Nah, doa Abu Jahal tidak ada yang mau mengamalkan. Sehingga Nabi Muhammad mulai gelisah, kenapa Allah tak kabulkan doa yang seperti ini? Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan jawaban bahwa kata Allah, percuma kalau doa Abu Jahal ini dikabulkan. Tidak saatnya lagi kabul mengabul seperti itu, karena sudah banyak peristiwa kejadian yang terdahulu tapi tidak membuat mereka beriman. Sekarang diminta itu iman, bukan supranatural. Iman yang diminta. Percaya apa tidak dengan kata-kata Allah, yakin apa tidak dengan ungkapan Rasulullah. Itu yang diminta. Bukan lagi kejadian demi kejadian, tidak. Rupanya ya Bapak yang semuliakan, kalau seseorang itu tak juga akan berubah dengan sebuah teguran, Allah takkan menegur lagi orang yang seperti itu. Salat enggak, puasa Ramadan enggak, pergi dia haji, diingatkan orang, Pak, Bapak salat enggak, puasa enggak, mau naik haji pula, nanti banyak nanti kejadian di Mekah Madinah sana. Pergi dia, pulang sampai di Pekanbaru, dia cerita enggak ada apa-apa terjadi. Maka Allah takkan menegur lagi kalau orang itu takkan berubah. Ada 3 orang pemuda, dah subuh masih main domino juga. Dah azan pula di masjid. As-salatu khairum minan naum. Masih ketak anak sekolah. Datang PRT, kalian ni kata PRT. Dah azan pula di masjid, belum berhenti juga kalian main domino. Mau jadi apa kalian besok ini? Mentang-mentang tak sekolah kalian ini, tak boleh gitu kata Pak RT. Ditegur oleh Pak RT, berarti Pak RT masih perhatian dengan masa depannya anak-anak ini. Besok masih anak itu juga yang main domino. Azan subuh sudah dikumandangkan, Pak RT lewat aja. Apa kata Pak RT? Mati di situ kata Pak RT. Dia sendiri tak peduli dengan nasib dia. Kalau sudah tak ditegur lagi Pak, berarti tidak ada lagi perhatian untuk merubah orang itu menjadi baik. Ada Bapak Ibu yang sakit, berarti Allah masih perhatian. Ada Bapak Ibu yang keluarganya ada masalah, berarti Allah masih perhatian. Ada pula di antara kita yang Allah berikan rezeki berlimpah, Allah masih perhatian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri. Allah akan uji kita ini dengan yang baik-baik dan dengan yang tidak baik, yang tidak kita sukai. Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, tidak suka, tapi Allah perhatian, maka diuji. Yang seperti ini banyak orang yang lulus. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, banyak yang lulus dan dia cepat sadarnya, ini mungkin ujian dari Allah. Udah diberikan makanan bergizi, sudah dijaga baik-baik, diperhatikan pantangannya, tapi sakit juga. Ini mungkin ujian dari Allah. Cepat tuh Pak. Udah berbagai usaha dilakukan, tapi gagal terus, ini mungkin ujian dari Allah. Tapi begitu Allah uji dengan sesuatu yang menyenangkan, sini letak gagalnya. Sini letak gagalnya. Kadang ketika miskin hidupnya, rumah tangganya setia, bahagia, sejahtera,
dalam apa adanya. Begitu Allah uji dengan kesenangan, kekayaan, mulai rumah tangga mulai goyang, saling curiga, tak nyaman lagi di rumah, berbagai alasan dia katakan. Tapi jarang orang, ini ujian dari Allah, jarang. Padahal Allah sudah katakan yang tak baik ujian, yang baik, yang menyenangkan juga ujian. Banyak ujian itu, dan Allah katakan kami tak akan biarkan mereka itu tanpa diuji. Pasti ada ujiannya. Saya beriman ya Allah, mana hasil ujiannya? Saya lulus SMA sekian, mana bukti hasil ujian? Saya naik kelas, mana hasil ujiannya? Ada ujiannya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, disitulah sesungguhnya Allah minta kepada kita supaya kita itu beradab kepada Allah. Beradab kepada Allah. Banyak fenomena hidup hari ini, Bapak yang saya muliakan, hasil riset mengatakan gelar semakin tinggi tapi akal sehat semakin rendah. Gelar orang hari ini profesor, doktor, tapi akal sehatnya semakin rendah. Dia lupa bahwa dirinya itu adalah seorang figur profesor, doktor yang tidak mesti seharusnya melibatkan diri dalam kancah sesuatu. Dia lupa dia itu panutan masyarakat, tapi dia berperilaku tidak seperti seorang panutan. Lupa. Maka Nabi berdakwah dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad bedanya itulah dia. Kalau nabi-nabi sebelumnya metode dakwahnya supranatural, tapi Nabi Muhammad dakwahnya metodenya ialah akal sehat. Semakin sehat akal seseorang, semakin dia akui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Al-Quran. Makanya ketika Nabi Muhammad berdakwah pertama kali hanya 2 orang yang percaya. 2 orang yang percaya. Dakwah Nabi banyak yang dengar, melimpah itu Bukit Sopa, di bawah itu berdiri Nabi berdakwah Nabi. Hanya 2 orang yang percaya ketika itu. Tapi semakin sehat akal mereka, semakin sehat akal mereka. Puluhan tahun berlalu, ratusan tahun berlalu, miliaran orang percaya dengan ungkapan yang sama sampai hari ini. Bukan kata-kata yang dirubah, tidak. Tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap itu kata-katanya. Tapi akal orang semakin sehat. Rocky Gerung tidak Islam agamanya, tapi dia punya akal sehat. Memang luculah sedikit, Maulid Nabi dia yang ngisi ceramah di situ. Maulid Nabi Muhammad dia yang ceramah. Tapi apa kata dia? 15 abad yang lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada manusia kesetaraan. Tidak ada beda suku Ajam dengan non-Ajam, Arab dengan non-Arab, kulit putih dengan hitam. Sama semua kata Rasulullah. Yang nyampaikan Rocky Gerung. Nah, Pak Bu, ini Nabi mengajarkan metode akal sehat. Kalau percaya, silakan teliti. Silakan analisa. Kenapa Nabi berani seperti itu? Wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena yang diungkapkan Nabi Muhammad itu selaras dengan wahyu yang Allah sampaikan. Kalau ustaz kan banyak menyampaikan pendapat. Menurut pendapat ulama ini begini, ulama ini begini, ulama ini begini. Ulama tasawuf begini, ulama fikih begini, ulama hadis begini. Maka beda tinjauan, beda pula pendapat. Hari ini tantangan semakin besar, tapi semangat anak muda kita untuk belajar agama semakin menurun.
Setiap masjid, hampir rata-rata masjid, sangat sedikit sekali generasi muda. Dulu Imam Syafi'i pernah menulis, judul kitabnya Al-Asrar. Dalam itu diceritakan oleh Imam Syafi'i, kalau seekor babi melahirkan anak berupa kerbau, atau sebaliknya kerbau melahirkan anak berupa babi, apa hukumnya? Sekarang sudah terbukti ada, Pak, cloning antara babi dengan kerbau. Lahirlah dia, wajah kerbau, kulit dan bodinya babi. Ini bertanduk, wajah kerbau tapi kulit putih, bodi babi. Saya belum pernah lihat kerbau ada putih kulitnya, Pak, sampai hari ini, kecuali yang itu. Ada, Pak. Ini tantangan Pak Buya sebenarnya kan, apa hukumnya? Ke siapa kita bertanya hari ini? Ulama kita sibuk pilkada semua, Pak. Susah kita dapatkan jawaban Pak Buya sebenarnya kan. Maka Ali pernah memberikan isyarat, kata Ali, kalau yang keluar itu dari buntut ayam tapi telur, halal makan. Keluar juga dari buntut ayam tapi bukan telur, tai yang keluar dari buntut ayam juga sama tempat lewatnya, tapi tai najis, haram, jangan dimakan. Melihat sesuatu dari bendanya, seakan-akan Ali seperti itu berpendapat, lihat sesuatu dari bendanya, bukan sesuatu dari tempat keluarnya. Tapi kan belum ada fatwa sampai hari ini. Apa hukum yang seperti itu? Nah, Bapak yang saya muliakan, Imam Ghazali sampai dia berpikir dan menulis, kata beliau, orang yang banyak makan maka dia takkan pernah merasakan nikmatnya beribadah. Iya pula, Pak. Kalau ceramah kita di subuh Ramadan berbeda dengan ceramah di subuh di luar Ramadan. Kalau di subuh Ramadan itu ceramah rata-rata tegang urat perut, kendur urat mata. Kenapa? Perut dalam keadaan baru selesai sahur, ngantuk rata-rata. Tapi ceramah subuh di luar Ramadan jarang ada yang ngantuk. Walaupun ada, itu cuma 0, sekian persen. Itu bukan ngantuk, kadang sengaja pejamkan matanya biar khusyuk mendengarkan ceramah itu. Maka kata Imam Ghazali, yang makan terlalu kenyang, banyak makan, maka dia tak akan pernah merasakan nikmatnya beribadah. Bawaannya malas. Yang kedua kata Imam Ghazali, orang yang banyak tidur maka dia tak akan mendapatkan keberkahan hidup. Dalam Ihya Ulumuddin jilid 7 dia tulis. Yang ketiga, orang yang banyak bergaul. Maka dalam Islam, Pak Bu, bergaul itu dipilih, dipilah. Tidak semua orang mesti kita jadikan kawan. Dah kita nasihati tak juga berubah. Sudah kita nasihati tak juga ada perubahan. Kita ajak tak mau juga ikut. Fa'rid anil jahilin. Tinggalkan orang-orang yang bodoh itu, betul. Fa'rid anil musyrikin. Tinggalkan orang-orang yang musyrik itu. Jangan lagi berkawan. Pilih kawan yang menarik kita naik ke bukit, jangan pilih kawan yang menarik kita terjun ke jurang yang sangat dalam. Itu bedanya Pak Bu. Dalam Islam berkawan itu dipilih, dipilah. Tak semua orang itu mesti kita berkawan. Nah, apa yang saya muliakan, kata Imam Ghazali, siapa yang banyak bicara yang tidak perlu, mengotak, kalau bahasa Pekanbaru, banyak ngotak, membual, tak ada yang cerita kata itu terus. Kata orang
kampar mencorak. Habis waktu, kopi cuma setengah tapi duduk 3 jam gitu. Kopi setengah duduk 3 jam. Apa ceritanya? Ya macam-macam. Yang seperti ini kata Imam Ghazali, dia meninggalkan dunia ini tak bisa tawakal kepada Allah. Orang tak tawakal itu meninggalnya berontak. Berontak. Diikat tangan dekat tempat tidur rumah sakit itu, ikat kaki juga, berontak dia. Perlu tawakal. Kata Imam Ghazali, orang yang banyak membual itu tak bisa tawakal ketika dia meninggalkan dunia ini. Orang yang banyak bergaul, dia tak bisa istiqomah ketika meninggalkan dunia ini. Makanya kalau boleh berandai-andai, banyak ulama berandai-andai, seandainya di samping Abu Thalib itu tidak ada Abu Jahal dan Abu Lahab, maka Abu Thalib itu akan mengikuti ucapan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengucapkan syahadatain. Tapi karena ada konconya di situ, Abu Lahab, situ ada Abu Jahal, itulah yang menyebabkan terhalangnya dia mengucapkan kalimat itu. Abu Thalib, dah selama ini kau mengamalkan agama nenek moyang kita ini, masa di akhir-akhir ini kau mengucapkan syahadat pula? Kawan Pak. Maka wajar Nabi pernah mengatakan, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itulah Abu Thalib. Begitu juga kita Bapak yang sebenarnya, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, kita bersama dengan orang yang, dengan apa yang kita cintai. Nah, itu yang takut ya Pak. Terlalu cinta dengan sesuatu, kadang meninggalnya bersama sesuatu yang dia cintai itu. Di kampung saya Pak, sejak harga sawit mahal ini Pak, sudah 3 orang kawan-kawan saya itu meninggal di tiang batang sawit itu Pak. Masih tancap dodos di atas, dia terbaring di bawah. Begitulah dia Pak Bu yang saya muliakan. Allah tunjukkan kebenaran ungkapan yang minta Allah, iman bukan lagi supranatural, percaya apa tidak. Berdoa Nabi, ya Allah, cukuplah azabmu di akhirat saja engkau perlihatkan ya Allah, jangan kau perlihatkan lagi di dunia. Selesai Pak, tak ada lagi. Meninggallah seseorang itu, dijemput oleh anaknya, ya Rasulullah tolong selenggarakan jenazah ayah saya. Di situ ada sahabat-sahabat yang lain, tapi kenapa sahabat ini tidak menyelenggarakan jenazah ini? Duduk Rasulullah, dibuka tutup kepala, astagfirullahalazim kata Rasul. Dipanggilnya anak tadi, nak, sini dulu. Ada apa ya Rasulullah? Ayahmu ini gimana perangainya waktu hidup ini? Itu yang tanya Rasul. Kebiasaan dia waktu hidup seperti apa? Kata anak tadi, ya Rasulullah, ayah saya ini biasa meninggalkan sholat 5 waktu. Berdoa lagi Nabi. Nah, itulah doa Nabi tadi. Dibuka lagi Rasulullah setelah berdoa, Rasul mengucapkan alhamdulillah. Doa Nabi dikabulkan. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, oleh sebab itu Imam Malik sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sekian ratus tahun. Begitu Imam Malik sampai di kota Madinah, turun Imam Malik dari ontanya, dilepaskannya sandalnya, jalan kaki dia di kota Madinah itu tanpa sandal, tidak naik onta. Heran murid-muridnya, wahai Tuan Guru, kenapa engkau lakukan seperti ini? Masjid Nabawi masih jauh, kenapa buka sandal? Apa aja Imam Malik? Dulu Rasulullah masuk ke kota Madinah ini, dia lepaskan sandalnya, dia tidak naik onta. Kenapa saya berbeda dengan Rasulullah pakai sandal naik onta? Nabi saja seperti itu. Luar biasa Pak adabnya. Hari ini Bapak Ibu, pergilah ke Masjid Nabawi, pergi Masjidil Haram. Mau masuk masjid pun sandal mau dipakai orang Pak.
Kalau tak ditegur oleh tentara yang jaga masjid itu, pakai sandal orang masuk ke dalam. Adab. Dari dulu Nabi pesan jangan langkahi pundak saudaramu, isi saf yang depan. Pergilah ke Mekah Madinah, Pak. Datang orang Arab asli itu langkai-langkai pundak orang semua ke depan itu. Padahal Nabi pesan betul. Nah, ibu apa yang semuliakan? Adab. Imam Syafi'i ketika guru yang menerangkan pelajaran tidak berani dia membuka bolak-balik buku itu, bolak-balik itu tidak berani dia. Begitu adabnya hari ini. Begitulah adabnya Imam Syafi'i. Tapi adab anak-anak kita hari ini, ilmu mudah didapat. Buka ini, buka ini, buka ini, buka itu. Dapat ilmu mudah didapatkan, ada video ini, ada video itu. Tapi guru semakin tidak dihargai hari ini. Ini fenomena hari ini, Bapak yang saya muliakan. Ditegur anak sedikit karena merokok, diketapel mata gurunya. Pecah pula mata guru, buta seumur hidup. Ditegur anaknya sedikit, laporkan oleh ayahnya polisi, penganiayaan 7 kali sidang, Pak. Itu di negeri kita. Ilmu semakin tinggi, gelar semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Ilmu mudah didapat, tapi guru semakin tidak dihargai. Pengobatan semakin canggih, rumah sakit semakin banyak, tapi penyakit semakin merajalela. Semakin diobati, semakin sakit. Semakin diobati, semakin sakit. Ada analis kesehatan mengatakan, farmasi membuat obat bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk ketergantungan. Maka berobat sampai mati, bukan berobat sampai sehat. Maka oleh Anies Baswedan kemarin berubah rumah sakit itu dirubah namanya, jangan lagi rumah sakit, rumah sehat. Traveling kemana-mana, keliling dunia, tanyalah dunia ini tahu ya, Pak. Pernah ke Singapura sering, Malaysia tiap minggu, Bangladesh udah sering. Sampai negara-negara jauh pun sudah. Dalam negeri semua pantai sudah didatangi, mulai dari pantai Cerocok sampai pantai Bali sampai itu. Tapi sama tetangga sendiri tidak kenal. Coba bayangkan, Pak. Datang kurir Lazada ke rumah dia, Bu, kenal Bu dengan ibu ini namanya Bu Ida, Bu. Menurut Google Map-nya sini letaknya. Ada enggak Bu nama Bu Ida di sini? Oh, enggak ada. Enggak ada nama Bu Ida di sini. Padahal Bu Ida itu persis sebelah rumahnya, Pak. Di mana ketemunya orang ini, Pak? Kenalnya di Amerika Serikat. Tinggal simpang 3, satu blok A, satu blok C. Kapan dia bertemu? Di Amerika Serikat. Ibu dari Indonesia? Iya. Ibu Indonesia juga. Indonesia di mana? Saya di Sumatera. Sumatera di mana? Di Riau. Sama, Pak. Riau di mana? Pekanbaru. Sama tuh. Saya Pekanbaru juga. Nah, Pekanbaru di mana, Ibu? Saya di Simpang 3. Sama. Simpang 3 di mana? Saya tinggal di Komplek Bumi Sejahtera. Saya juga. Ibu blok apa? Saya blok A. Oh ya, saya blok C. Ketemu di Amerika, Pak. Kenapa murid pengajian tak datang sholat jemaah, tak tiba gotong royong, tak pernah ikut? Kalau ada gotong royong langsung izin ke PRT. PRT, saya ada tugas PRT, saya izin ya PRT ya. Ini ada sedikit untuk beli minum kawan-kawan gotong royong. Tak, ya aman Pak, aman kata PRT, aman. Tak apa. 500.000 situ Pak, aman. Itu PRT tempat saya Pak, PRT sini enggak. Aman. Dua-duanya begitu Bapak yang semuanya. Akhirnya tak pernah bertemu. Keliling dunia iya, sama tetangga saya enggak kenal.
Banyak kawan di dunia maya tapi tak punya kawan setia di dunia nyata, Pak. Hari ini seperti itu. Banyak kawannya, halo, ketawa-ketawa sendiri, tapi tak punya kawan setia di dunia nyata. Sibuk mengatur waktu, kapan ada waktu, kapan kita bertemu, kapan kita ngopi bersama. Hari Selasa besok lah ya, kayaknya Selasa besok. Oke, kawan lain bisa. Begitu ketemu Pak Bu, main HP masing-masing, tidak sempat ngobrol. Fenomena hidup hari ini. Jam tangan yang dipakai harganya mahal-mahal, puluhan juta, Pak. Jam tuh. Kalau sempatlah jam tangan puluhan juta itu ustadz yang pakai ceramah gini terus tuh, Pak. Biar nampak jam itu. Tapi berjanji tak pernah tepat waktu. Bukan nilai waktunya yang diambil, tapi harga jamnya. Hari ini cobalah Bapak Ibu undang tuh orang-orang penting tuh, anggota DPR tuh undang. Jam berapa undangan? Jam 9. Karena jam 8.30 acara sudah mulai, itu bu undangan tuh jam 9. Ada putih mata kita tengoknya mana lah undangan kita ni, tak datang juga. Ditelepon OTW, tapi tidak sampai-sampai, Pak. Jam mahal, tapi tidak pernah tepat waktu. Maka Pak Bu yang semuliakan, bagaimana adab kita kepada Allah ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kita hidup kita ni bernilai baik, akhirat juga bernilai baik. Tapi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah kondisimu kalau tak ada upayamu untuk merubahnya. Doa sampai permintaan sudah diterima, dikabul. Allah lihat dulu upaya kamu untuk merubahnya gimana. Ada enggak upaya untuk mendapatkan kasih sayang dari calon sang istri, Pak? Perjuangannya luar biasa. Dulu ibu-ibu ketika belum menjadi istri dari suami ibu sekarang ini, waktu ewe-ewe lah kira-kira, ibu minta kepada calon suami ini, bang, tolong jemput saya nanti jam 12 bang ya. Jam berapa datangnya bu? Jam 10 udah datang, Pak. Jam 10 udah datang. Ditanya oleh calon istri, ngapain cepat-cepat bang, masih lama waktu ni, ada 2 jam lagi. Tak apalah, abang tak juga ada kesibukan pagi ni, tak apalah. Lama abang nunggu, tak apalah, abang tenang kok di sini. 2 jam, Pak. Kalau sekarang ibu-ibu minta jemput ke suami jam 12, jam berapa jemputnya? Coba Pak. Kadang tak dijemputnya, kan bisa naik ojek tu katanya. Coba Pak Bu yang sebenarnya, apa yang hilang, Pak? Allah panggil kita melalui suara muazin jam 4.38 menit, Pak. Panggilan Allah melalui suara muazin jam 4:38 menit. Jam berapa kita datang? Mesti kan 2 jam sebelum itu kalau maunya, Pak, sudah datang kita. Tapi kenapa banyak juga yang masbuk? Masbuk itu ibu bapak, sesekali, bukan terus menerus. Itu masbuk namanya, terlambat. Ter itu tidak sengaja, ter itu ada penghalang yang lain. Tapi kalau rutin terlambat, tak masbuk lagi, Pak Bu. Asar terlambat, maghrib terlambat, isya terlambat, subuh terlambat, zuhur terlambat, mabuk namanya itu, Pak. Coba calon istri yang minta jam 10 sudah datang, orang Allah yang manggil kok lambai-lalai, Pak.
Tapi kita minta juga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara kita adabnya kepada Allah seperti itu, ibu bapak yang saya muliakan. Selesai sholat, kenapa kita buru-buru, bapak yang saya muliakan? Padahal tadi 2 jam kita buang waktu, alasannya kita tenang berada di situ. Kenapa di rumah Allah kita tak tenang? Seakan-akan ada yang lebih besar daripadalah duduk di rumah Allah. Mestinya di rumah Allah lebih nyaman, Bapak yang semuliakan. Rumah Allah, Baitullah, Masjid Allah. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, apa upaya kita biar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Ada upaya. Satu, adab kita baguskan. Yang kedua, Bapak yang saya muliakan, sempurnakan ibadah kita dengan 2 hal. Satu, dengan ilmu. Yang kedua, dengan amal tambahan. Tambahan ini tidak perlu pakai banyak betul analisa begini, tidak perlu, Bapak yang semuanya. Karena tambahan ini tak dilakukan, sah ibadah kita. Dilakukan, itulah kenikmatan dalam beribadah. Makan Bapak Ibu tidak pakai sayur, oke. Ada nasi, ada sepotong ayam goreng di situ, sudah sah makan, sudah kenyang, Pak. Tapi kenapa kawan nasi nanya-nanya sayur juga? Sempurna nikmatnya makan itu ada sayurnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum kiri lagi tuh, berdiri Bapak, pulang Bapak, sah sholatnya. Baru kanannya, Pak, belum kiri lagi Pak imamnya, langsung berdiri, sah, selesai sholat. Tapi tanyalah anak kita, Pak Bu yang saya muliakan, ketika kita punya anak gadis dilamar oleh anak bujangnya ganteng, baik pula, habis Quran, keluarganya baik-baik semua, penghasilannya cukup, kerjanya di tempat baik, namanya baik pula. Kadang kalau anaknya baik, gajinya cukup, keluarga baik, nama tak baik kan tak enak juga. Siapa namamu nak? Nama saya Israel, Bu. Kan tak enak juga. Tak tanya anak kita gimana nak? Anaknya begini-begini. Apa jawab anak kita? Inilah calon suami yang saya dambakan itu mah. Jadi kamu setuju? Insya Allah saya setuju. Pendek kisah, Pak, terjadilah pernikahan. Bersenang hatilah kita pada hari itu, anak kita sudah mendapatkan suami yang soleh. Mudah-mudahan nanti lahir pula cucu yang soleh dan soleha. Datanglah kawan kita, apa kata dia? Pak, yo, zaman sekarang ini Pak, ekonomi tak stabil, Pak. Lalu kalau saran saya, Kak, kalau mau anak-anak kita tuh tak usahlah dipestakan lagi. Kan sudah sah jadi suami istri. Sudah ada hak kewajibannya. Daripada kita buang-buang duit, Pak, untuk pesta. Mendingan duit itu diberikan ke mereka, belikan rumah. Besok tidak susah-susah lagi dia bekerja keras untuk mendapatkan rumah. Sekarang tidak stabil ekonomi, Pak. Kacau balau. Utang Indonesia nampaknya semakin ditambah oleh presiden sekarang. Ayo pula kata bapak tadi. Besok disampaikan kepada anaknya, nak, ya, nah, kamu juga ya, menantu bapak, ada kawan nyarankan ini, kira-kira gimana kalau kita tidak pestakan? Kita kan, kalian kan sudah menikah, sudah jadi suami istri. Pesta itu kan cuma untuk himbau-himbau, memberitahu aja. Maksudnya Pak, ya uang pesta itu kan banyak zaman sekarang ini, sewa gedungnya lagi, sewa tendanya lagi, cateringnya lagi, buat undangan lagi, repotnya, capeknya lagi. Belum lagi apa nama GO namanya itu Pak, yang ngatur-ngatur orang itu Pak. Dia aja yang hebat tuh Pak GO tuh.
Kalau dia ngomong lama-lama, tetapi kalau ceramah Ustadz waktu 5 menit kata dia. Banyak biayanya. Lalu masuk ayah, uang untuk pesta itu kalian belikan rumah. Besok tak capek-capek kalian berjuang lagi untuk mendapatkan rumah. Ibu-ibu kira-kira mau ndak anak kita ibu? Jawabnya geleng-geleng. Biarlah Pak belum punya rumah dulu, yang penting pesta. Tak pesta pun pernikahan mereka batal. Enggak. Pesta pun bertambah nilai nikah, segitu juga. Tapi kenapa Bapak Bu yang sebenarnya kan biaya yang begitu besar nih harus laksanakan juga penyempurna. Inilah penyempurnanya pernikahan tu, ada foto ketika pesta, ada syanu datang, ada sungkeman segala macam. Apa? Penyempurna. Biarlah belum punya rumah Pak, belum punya rumah Mak, yang penting pesta mesti dilaksanakan. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, maka selesai solat Nabi Muhammad SAW, dalam banyak kitab diterangkan Pak Bu, apalagi subuh, ia jelis fi musallahi, Nabi duduk di tempat solatnya hatta tatlang samsu, sampai terbit cahaya matahari pagi. Itu disebut duha atau isyraq, syuruk. Lama Nabi duduknya. Iza dubura kulli solat, setiap selesai solat Nabi beristighfar. Nabi yang buat. Lalu apa lagi? Nabi membaca la ilaha illallah. Apalagi Allahumma antas salam. Apalagi Allahumma ajirna minan nar. Dibaca. Apalagi ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi setiap selesai solat, kata Rasul, dakhalal jannah, masuk surga. Tambahan Pak. Tidak dibuat rapopo, tidak mengapa. Apalagi bertasbih 33 kali, salah sina. Bertahmid 33 kali, salasan wa salasina. Takbir salasan wa salasina. Tak dibuat rapopo, tapi Nabi buat. Wa khatama mi'atan bi kalimatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ditutup menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ufirat dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri. Allah akan ampuni dosa mereka walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Nah, kalau amal tambahan dibuat bukan tanpa balasan, dihapus dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Saya kira Bapak Ibu yang hadir ini, saya yakin takkan punya dosa sebanyak buih di lautan itu. Yakin saya Pak. Paling banyak segerobak lah paling banyak itu. Sebanyak buih saja diampuni, apalagi cuma segerobak. Lalu apa lagi? Doa. Kata Allah dalam banyak hadis, siapa yang tak berdoa kepadaku, aku akan marah. Siapa yang tak berdoa kepadaku, dia itu orang sombong. Siapa yang tak berdoa kepadaku, dia tak mengikuti perintahku. Ud'uni fastajibuli, berdoalah kalian kepadaku. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, saya tahu doa saya belum dikabulkan, tapi saya tetap berdoa kepadamu, karena doa itu adalah ibadah. Dia tahu Pak, doanya belum dikabulkan, tapi Umar tetap berdoa. Kenapa? Doa itu ibadah. Kenapa ibadah? Perintah Allah. Bagusnya bersama-sama apa sendiri-sendiri Pak Ustaz? Mau sendiri-sendiri monggo, rapopo silakan. Bersama bagus, namanya tarbiyah. Imam membimbing dalam buku ensiklopedi solat. Judul bukunya Pak, halaman 314.
Dikutip sebuah hadis dari Abu Daud. Apa kata dia? Nabi mengatakan, 3 hal yang tak boleh dilakukan oleh siapapun. 1, orang yang memimpin solat tapi dia berdoa untuk dirinya sendiri. Siapa yang melakukan seperti ini, kata Rasul, dia itu pengkhianat terhadap jemaah. Itu kata Nabi, Pak. Hadis sahih Abu Daud. Diajaknya kita oleh ketua majelis taklim ni kemana? Yuk Ustaz, jalan-jalan kita kemana? Kemana tuh? Ke kedai hoki. Sampai kedai hoki, Pak, minum kopi dia sendiri, awak tak diajaknya, Pak. Kita diajak situ tapi minum sendiri, Pak. Mau sendiri aja dia. Maka Bapak yang semuliakan, itu kata Rasul. Yang kedua, jangan masuk rumah siapapun sebelum ada izinnya. Yang ketiga, jangan menahan hajat ketika sedang sholat. Nah, mau sholat itu terasa tuh, mau buang angin tuh, ditahan juga. Akan sholat subuh 2 rakaat ini sebentar nanti. Allahu Akbar. Rupanya imam baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Pas sujud, lama pula sujud imam itu, berbunyi katanya. Jangan, kata Rasul, tak boleh lakukan oleh siapapun. Kalaulah imam sepi berpendapat mungkin kena dalil ini, Bapak yang semuliakan, sangat suai, Pak. Bukan suai yang itu, Pak, tapi suai ini. Sangat cocok, Pak. Tapi sendiri saya doa ke Ustaz, sendiri aja. Kenapa? Saya lebih khusyuk dengan doa saya. Monggo, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan karena curiga dengan doa imam maka ibu doanya sendiri. Apa doa sendiri, Bu? Iyalah Ustaz, imam kadang tabini dua minta amin kedua di belakang katanya. Itu namanya suuzon, Pak. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala tahtalifu alai. Imam itu kita angkat, kata Rasulullah, untuk diikuti, fala tahtalifu alai. Tak boleh berbeda dengan imam itu. Nah, itu pesan Rasul, Pak. Mungkin tuh kawan-kawan Pak Bu, fala tahtalifu alai, jangan berbeda dengan imam tuh. Tuh kawan-kawan, mohon maaf Pak Bu, kalau imam berkunut tuh ikutlah kita berkunut belakang. Enggak, Pak Ustaz, saya enggak setuju dengan imam, maka saya tak berkunut. Kenapa? Imamnya muhdas. Nah, Pak Bu, kumpulkanlah hadis-hadis Nabi itu banyak-banyak, Pak Bu. Kapan Nabi berkunut, kapan Nabi tak berkunut. Maka jelas oleh ulama kita, Pak, ini dalilnya, fala tahtalifu alai, jangan berbeda dengan imam itu. Tak pernah Nabi mengatakan, Pak Bu, kalau imam berkunut, kalian jangan berkunut. Tak pernah Nabi mengatakan. Mohon maaf Bapak yang semuliakan. Mudah-mudahan terbuka pula hati kita sedikit, Pak. Tapi yang mengatakan itu guru saya. Ya silakan, guru berpendapat. Tapi Nabi tak pernah mengatakan seperti itu. Cuma pendapat-pendapat saja. Kalau pendapat-pendapat ada yang lebih di atasnya, maka yang di atas itu diikuti. Kalau kita rujuklah Pak ke hukum fikih, saya memang tidak ahli fikih, tapi saya belajar fikih. Al aslu fil nahi li tahrim. Setiap larangan itu hukumnya haram. Nah, coba ya. Itu kaidah usul, Pak. Nah, kalau tak datang buya kita ke sini ya, Ustadz Muwardi Saleh, tanyalah sama dia, khas pas itu. Memang itu makanan beliau itu. Nah, apa yang saya muliakan? Nih, sempurnakan ibadah kita dengan amal tambahan. Sempurnakan ibadah kita dengan ilmu. Ini bolehlah sedikit Pak Bu, kita ulang-ulang. Pak Ustaz, saya berniat pakai bahasa Indonesia, apa hukumnya? Ulama sepakat boleh. Tapi kalau hukum boleh, tidak untuk selamanya, Pak. Itu Pak Bu, kalau hukum itu boleh dalam ibadah, bukan untuk selamanya. Sampai mati itu terus enggak. Kenapa bukan untuk selamanya, Pak Ustaz? Jawabnya sederhana, Ibu Bapak. Nabi tidak pernah berniat solat pakai bahasa Indonesia.
Bukankah solat itu mesti seperti solat Nabi? Bahkan banyak yang menulis sifat solat Nabi. Ditulis oleh ulama Malaysia, sifat solat Nabi yang sahih. Begitu Pak. Ada pula menulis 125 kesalahan dalam solat. Bingung yang bacanya Pak. Rukun solat cuma 13, kesalahan 125. Tapi tulis orang Pak. Nah, Bapak yang semuanya, makanya kalau boleh dalam ibadah, sifatnya hanya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Nabi itu bukan orang Indonesia, orang Arab. Uhibbul arba li salasin. Cintailah Arab itu karena 3 hal. Li anni arabiyun, karena saya ini orang Arab, kata Rasul. Kan Nabi bahasa Arab, dia kalau bahasa Arab ya usolli. Tidak sengaja aku untuk mengingatkan kita saja. Jadi sengaja aku sifatnya cuma sementara. Li'anna al-Quran Arabiyyun, kata Rasulullah. Al-Quran itu bahasa Arab, takkan pernah berubah ke bahasa manapun kecuali tetap bahasa Arab. Maka cintailah Arab itu, kata Rasul. Jangan dibenci Arab Pak. Nabi suruh cintai, kita benci. Yang jual narkoba sini bukan orang Arab. Yang produksi barang-barang haram bukan orang Arab. Yang korupsi di Indonesia ini Pak, yang menghancurkan bank bukan Arab. Tapi kenapa banyak orang sekarang buat statement membenci Arab? Hati-hati Bapak yang saya muliakan. Tidak pernah Arab itu maling merampok bank di Indonesia lari ke Arab. Tidak. Arab datang ke sini bawa duit. Yang ngirim narkoba bertonton ke sini bukan Arab Pak. Nah, tapi kenapa hari ini Pak muncul begitu banyak statement-statement yang membenci Arab itu? Li'anna kalamu ahlul jannah Arabiyyun, kata Rasulullah. Besok di surga itu orang pakai bahasa Arab. Nah, pulang dari pengajian ini mulailah Bapak Ibu pakai bahasa Arab sedikit-sedikit. Ana, antum, nanya sama suami, antum mau makan apa? Ibu Bapak yang saya muliakan, sempurnakan ibadah. Yang kedua Bapak yang saya muliakan, jaga ibadah. Jangan kira Pak Bu, ibadah itu akan utuh selamanya karena sikap dan adab kita. Satu, jaga ibadah dari hilangnya nilai. Yang kedua, jaga ibadah dari hal yang merusak. Nah, qaulazur, orang-orang yang berjanji palsu. PHP. Innallaha la hajatan, Allah tak berhajat lagi kepada ibadah orang yang berjanji palsu. Qaulazur, berkata-kata bohong. Hati-hati Bapak yang semuliakan. Jangan dikira tidak ada hubungan dengan solat kita. Yang kedua, dusta, maki, menghina, mencaci. Man lam tanhahu salatu wal fahsai wal munkar lam yazdadnallahi illa bu'da. Tidak ada guna solatnya. Solat rajin tapi berbohong, memaki, mencaci, menyakiti hati orang. Nabi sebut solatnya rusak. Ghibah, fitnah. Yang kedua Pak Bu, jaga ibadah kita dari sesuatu hal yang menghilangkan nilainya. Ada Pak gelasnya, ada, tapi tidak ada lagi nilainya gelas itu. Air tak ada lagi di dalam itu. Mau minum apa? Mau minum cuma gelas doang. Apa itu? 5 Pak. 1, sombong. Yang kedua, iri hati dengki. Yang ketiga, riya. Yang keempat, bakhil. Yang kelima, syirik. Bakhil ini Pak Bu, ada 2 hal. 1, bakhil terhadap ucapan mulia. Yang kedua, bakhil dalam masalah harta.
Saya tutup dengan sebuah hadis, Pak. Masih ada lagi, Pak. Kata Rasulullah, al-bakhil ba'idu minallah wa ba'idum minal jannah wa ba'idum minan nas wa qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu, kata Rasul, dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Jangan bakhil. Maka dalam kitab Tanbirul Wafilin dituliskan di situ sebuah hadis. Surga berkata, saya ini haram bagi orang-orang bakhil. Pak Bu, ini saja kajian kita pada subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga yang kita harapkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.